pecinta yang sampai dengan sekarang masih belum mendapatkan cintanya. Kali ini adalah seorang petualang yang benar-benar sering bertemu dengan hewan-hewan buas di alam sana ya. Iya, ini pawang ular. Betul, pawang ular. Aku juga pawang binatang buas. Pawang apa kamu? Pawang buaya. Pawang buaya. Ya, kita akan hadirkan ini dia. Buaya darat ya. Panji sang petualang. Panji petualang, boleh silakan di tengah. Mas Panji, kita berempat mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke pagi-pagi ambiar. Sehat ya Mas Panji ya. Sama-sama. Saya sering lihat dulu di YouTube-nya. Makasih Mbak Dewi. Apa naga apa sih ular? Oh, berani banget itu kobra. Nanti kita bahas ular kobranya seperti apa. Tapi yang pasti di sini kami juga mau mengucapkan turut berbela-sungkawa karena beberapa waktu yang lalu asisten dari Panji meninggal. Sahabat ya. Kalau asisten beliau udah lama banget nggak jadi karyawan di kami gitu. Sahabat Panji ya, yang pernah bekerja bersama, meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Ini dikarenakan terkena musibah, terkena gigitan ular ketika rescue ular di Sukabumi. Baik, kita akan lihat selengkapnya seperti apa. Ini dia. Panji, sebelum kita membahas tentang apa yang kamu lakukan sekarang, aktivitas kamu, mungkin boleh diceritain juga buat kita semua di sini tentang sahabat kamu yang meninggal dunia karena saat itu terkena gigitan ular kobra ya. Supaya ini juga menjadi pembelajaran pastinya untuk semuanya. Kejadiannya itu hari Minggu ya. Malam kalau nggak salah pas final Piala Dunia kemarin. Aku pun nggak tahu ya kejadian persisnya kayak gimana karena jam 9 itu beres sholat Isya aku langsung tidur. Jadi kabar yang diterima dari Sukabumi, dari ibundanya, almarhum itu meninggal pukul 12 lebih. Dan itu kabarnya kejadiannya emang lagi rescue. Aku juga nggak tahu kegiatan rescue-nya rescue apa, ular king cobra atau gimana karena simpang siur masih beritanya. Ya yang jelas kami sangat langsung berduka lah dengar kabar itu karena kaget banget. Beberapa teman-teman di Black House juga di shelter itu masih ngomongin bola soalnya sama almarhum pas malam itu. Pagi-pagi bangun tidur aku dari istri dapat kabar nggak enak banget. Pah, Apri meninggal, hah? Ular ya? Iya. Udah langsung gitu aja. Dah malamnya kita langsung bikin tahlilan karena ya aku pikir ucapan udah pastilah kita langsung sampein bela-sungkawa ke keluarga apa segala macam. Cuma kan kalau tahlil ini menurutku doa yang paling beliau butuhin daripada kesedihan. Rescue, kamu tadi bilang merescue ular kobra. Rescue di mana yang dilakukan oleh almarhum? Tepatnya sih aku juga nggak tahu ya. Apakah di alam bebas atau di perumahan warga apa gimana? Di perumahan warga sih kayaknya tempatnya. Aku juga baca dari berita soalnya mas. Ya karena kejadiannya bukan di rumahku atau bukan juga di sekitaran Purwakarta di shelter. Itu di Sukabumi. Gitu. Tapi wajar gak sih menurut seorang Panji petualang karena memang kamu juga sudah terbiasa untuk rescue binatang buas termasuk juga hewan gitu ya. Wajar gak sih kalau misalnya apabila ada warga yang meminta tolong kepada siapapun yang dirasa cukup punya kemampuan untuk menyelamatkan atau rescue misalnya binatang buas. Kan biasanya kalau zaman sekarang itu banyak juga minta tolongnya sama petugas pemadam kebakaran misalnya. Betul. Kalau misalkan memang beliau ini adalah expert ya insya Allah ya wajar-wajar aja karena jangan hanya expert ya kalian yang emang awam di ular juga bisa kok sebenarnya nge-rescue ular karena mudah kok itu tekniknya sebenarnya. Gak usah harus disentuh juga kita bisa pakai tools. Gitu. Bisa pakai sapu kak, bisa pakai tong sampah gitu. Jadi ular itu nggak selalu harus misalkan kita ganggu terbang gitu nyerang kita enggak. Pada dasarnya ular tuh ada yang bisa terbang gitu. Ada kak, ada yang loncat. Dia nyerangnya loncat gitu, kayak dia ular apa jenisnya itu? Ada yang jenis Elape radiata, Elape flovioneta, jenis king cobra juga loncat sama dia bisa sampai setengah meter ke depan gitu. Oh oke. Jadi kamu juga tidak begitu mengetahui detailnya seperti apa kepergian gitu, Kak. sahabat kamu yang dulu adalah karyawan kamu ya? Kalau meninggalnya sih aku kurang paham gitu kejadian tepatnya kayak gimana. Cuma kami cuma dapat kabar dari keluarganya di Sukabumi kalau mendiang Alpri meninggal itu pukul 12 lebih malam. Kita mau kasih lihat ini ada beberapa komentar dari netizen untuk Panji petualang ketika kepergian sang sahabat. Panji disebut tak punya hati usai ex-asisten tewas di patuk king cobra. Kamu menanggapi artikel yang satu ini gimana? Enggak ada sih apa yang harus tanggapin ya. Orang meninggal emang harus dipublis gitu. Kan butuh doa kata aku juga. Bukan butuh publikasi ya. Terus juga nggak semua hal juga harus diumbar di sosmed ya, kalau menurutku. Terus kalau nggak punya hati juga, emang lihat hati orang emang dia, enggak kan?
Yang bisa lihat hati orang Tuhan kok, bukan dia. Betul. Karena yang namanya doa kan tidak terlihat ya. Betul. Itu yang paling betul. penting. Iya, kita komunikasi sama teman-teman di Sukabumi juga masalahnya ada gitu kan. Oke. Terus lagi pula juga aku bikin konten itu legal. Kita bikin yayasan dari 2020 dan itu yayasan resmi non profit. Itu basically kita bikin yayasan tersebut untuk edukasi, bukan untuk eksploitasi, mohon maaf gitu ya. Apalagi kita untuk cari sensasi enggak. Itu udah berjalan dari 2020. Legal, kita didukung oleh Kementerian Kehutanan. Oke. Kita juga didukung oleh teman-teman damkar gitu kan, teman-teman aktivis, alhamdulillah. Karena konsen kita itu lebih ke arah edukasi, kemudian rehabilitasi, kemudian rilis. Tanpa eksploitasi ya. Dan Oke. bukan eksploitasi. Kita Ini ada masih lihat ya komentar-komentar. komentar dari netizen atas Ya. kepergian sahabat yang pernah bekerja bersama dengan seorang Panji. Alfri Priyono meninggal dunia. Kok nggak ada komentar dari Panji Petualang untuk ucapan bela sungkawa di publik? Sosmed. Woi, anak buah lo si Alfri meninggal gara-gara lo usir dari rumah lo. Nggak ada bela sungkawanya lo Panji. Udah terkenal malah bertingkah. Mending stop bikin konten-konten yang berbahaya, mainin ular berbisa. Udah banyak korbannya. Biar nggak ditiru sama orang awam. Yang pro aja meninggal apalagi yang awam. Mending stop udah bikin konten lain yang bukan ular berbisa. Kembalikan semua ular-ular yang ada di rumahmu ke habitatnya bagudung. Jangan lo simpan aja, jangan nunggu orang sekitarmu pada ke tanah semua. Oke, tanggapan Panji dengan komentar-komentar netizen. Nonton channelku kali ya. Yang baru-baru gitu videonya. Ntar juga ada jawabannya. Ya. Tapi kok bisa sampai mereka memberikan komentar seperti itu? Artinya mereka juga pernah menyaksikan sesuatu dong? Nggak harus sih mas kalau menurutku. Karena mereka nggak tahu, ini mereka mau komentarnya kayak gitu. Coba mereka lihat videonya dulu di YouTube tuh kan banyak tuh. Itu aku video terakhirku malah video rilis, video lepas ngembaliin hewan-hewan itu ke alam. Belum lama sama Mas Mbak Imbong juga kita. Sama Mas A. Irfan Hakim. Dan aku juga nggak pernah upload. Ini Makanya saya biarin mau mereka. bertanya katanya. Iya kak. Iya kan tadi kan ada komentar netizen tuh yang bilang katanya ini semua terjadi karena Kak Panji ngusir dari lingkungan atau dari rumah Kak Panji. Padahal Kak Panji itu yang orang pertama yang mungkin, ini kan menurut netizen kan, mungkin pertama tuh Kak Panji yang ngajarin gitu atau memberitahu soal itu, soal ular berbisa. Edukasinya Tapi ya, sekarang begitu udah kejadian kayak gini, mereka ngerasa kayak nggak ada Rasa simpati empati. dari Aku Kak tuh Panji. kenal sama Alfri, dia tuh udah pegang ular. Iya, iya. Makanya kita rangkul, kita arahin ke hal-hal yang tidak atraksi. Gitu. Beliau basically emang orang atraksi kan. Kita lebih ke edukasi. Akhirnya ya beliau meninggal dengan cara seperti itu udah takdir. Kita juga lagi Benar, ngantri kan. Betul. Benar. Kalau menurutku Kalau aku sih nasibnya percaya, ya. aku percaya kalau misalkan dia Benar, memang sudah apa namanya pengalaman lah. Karena Iya, kalau belum kayak pengalaman gitu. kan kita ngeliat ular aja udah yang Takdir sih ya kak ya. Iya, Kalau menurutku kalau takut. misalkan Iya. karena Panji, aku nggak punya hak buat nyebut nama nyawa orang Iya, ya. iya, Tuhan. iya, Betul. iya, Sudah menjadi takdir Udah ya. takdirnya. Iya, iya, benar. Tapi yang kita dengar juga kabarnya bahwa ternyata pastinya ini bukan kali pertama gitu ya orang-orang di sekitar kamu terkena Yang gigitan mengalami, ular. ya. Karena kamu pun Iya, pernah kabarnya dan ya. sekarang kreator hewan itu yang bikin konten sama ular bukan cuma aku. Banyak Banyak sekali banget, dan ya. itu bebas ya. Maksudnya tidak ada aturan yang memang mengkhususkan gitu loh. Setiap orang itu bisa berekspresi dengan cara apa gitu. Iya. Mas kan otomatis kan bisa punya antisipasi untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi, misalkan kepatok ular. Gimana caranya supaya Pertolongan pertama ya? pertolongan pertama Misalnya supaya tidak berbisa beracun gitu. ya. Nonton di channel tuh Alfri itu berapa kali juga pernah kepatok ular di rumah. Anakku juga sempat, Aufa. Waktu itu ada kobra liar masuk ke shelter malah. Wow. Anak? Ya, itu bukan sama kobraku malah. Atau bukan sama kobra yang emang kita rescue, kita simpan di shelter untuk kita rehab buat dirilis, bukan. Dia kobra liar di musim hujan kayak gini kan banyak masuk rumah nih. Digigit, Digigit kelingkingnya. kena bisanya. Kena bisa. Oke, pertolongan pertama jika memang digigit ular berbisa. Ke rumah sakit. Berapa lama waktu yang memang disarankan sebelum akhirnya bisa menyebar ke seluruh pembuluh darah? Kalau Alfri kemarin 2 jaman katanya ya meninggal. Maksimal berapa jam setelah 2 dipatok? jam. Maksimal Kalau king cobra ya. maksimal 2 jam sudah harus. Sampai 1 harian. Tergantung setiap orang berbeda-beda atau emang King Cobra 2 jam? Rata-rata kayak gitu. 2 jam. Rata-rata. Oke, langsung dibawa ke rumah sakit karena memang di rumah sakit juga ini ada semacam antibisa yang disediakan. Ya, cuma aku nggak jamin sembuh ya.
kalau untuk king cobra gitu. Oke, baik ya. Yang pasti buat Sobat Ambiar itu adalah salah satu cara pertolongan pertama ketika digigit oleh ular berbisa. Iya. Yang paling penting adalah langsung atau segera dibawa ke rumah sakit. Segera ya. dibawa Kita ke akan rumah kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.